Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi materi yang diberikan oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Eh, Ada beberapa konsep pendapatan nasional. Yang pertama, yaitu produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Dalam penghitungan GDP ini termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang berpotensi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya. Karenanya, jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto atau kotor. Yang nomor 2, produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau PDB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang berpotensi di wilayah negara tersebut. Yang nomor 3, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurangi pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain. Nomor 4, pendapatan persorangan. Pendapatan persorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan persorangan juga menghitung pembayaran transfer. Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. Contoh, pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga uang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan persorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan, pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah, laba yang tidak dibagi, sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan. Beberapa tujuan, misalnya keperluan perluasan perusahaan dan iuran pensiun, iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja. Yang nomor 6, pendapatan yang siap dibelanjakan atau DI. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi inflasi. Possible income ini diperoleh dari personal income atau PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung, direct tax, adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Di sini ada beberapa manfaat dari penghitungan nasional atau
eh, penghitungan nasional, yaitu perhitungan pendapatan nasional juga memiliki manfaat diantaranya untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk menggolongkan suatu negara menjadi negara industri, pertanian, atau negara jasa. Contohnya, berdasarkan perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui bahwa Indonesia termasuk negara pertanian atau agraris. Jepang merupakan negara industri. Singapura termasuk negara yang unggul di sektor jasa, dan sebagainya. Di samping itu, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besar kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional, misalnya sektor pertanian, pembangunan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Data tersebut juga digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu. Perbandingan perekonomian antar negara atau antar daerah dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Jadi di sini kenapa diadakan pendapatan nasional atau penghitungan secara nasional, yaitu untuk menghitung perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, lalu dibandingkan dari soma perekonomian pada 2019 dibandingkan dengan perekonomian di 2020 dibandingkan dengan 2019, apa yang kurang, apa yang lebih bagus dari perekonomian 2019, kenapa kok lebih tinggi perekonomiannya, kenapa tahun 2020 di sini perekonomian turun, lalu dibandingkan dan diperbaiki dari 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 kesalahannya dan diperbaiki. Lalu di sini mendapatkan informasi kurang lebihnya perekonomian pada tahun saat ini dan yang kemarin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.